Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bersama guru mulia kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Kami ingin bertanya pada beliau, mengambil faidah dan ilmu beliau sebelum berangkat ke Tanah Suci. Apa saja pesan-pesan beliau kepada kita yang akan mengunjungi Baitullah, adab-adab berziarah, serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Silakan Pak Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk suaranya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawatullah wa malaikati wa anbiya'i wa rasuli wa jami' khalqi ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alaihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ini permintaan dari yang saya cintai, Habib Ges Afskaf. Beliau ditakdirkan oleh Allah, diundang oleh Allah untuk mendatangi Baitullah dan untuk insyaallah wukuf di Arafah dan nantinya akan menziarahi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakek beliau sendiri. Perjalanan haji ini bukan perjalanan sembarangan. Ada hikmah, ada ilmu, dan ada rahasianya Allah. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendatangi Baitullah, dipanggil oleh Allah haji, ini orang-orang pilihan. Kalau dia memahami bahwa banyak umat manusia, miliaran umat manusia, tapi yang diundang terbatas oleh Allah. Dan tradisi kita, kebiasaan kita dalam mengantar orang-orang yang berhaji itu dengan doa dan harapan. Yang pertama, kita berharap Allah mensucikan kalbu, fikiran, dan amalan-amalan yang selama ini pernah dijalankan oleh siapapun yang diundang oleh Allah, untuk disucikan oleh Allah, untuk kembali nanti ke fitrahnya manusia. Lalu pulang dari sana membawa apa? Membawa nur, membawa hikmah, membawa ilmu yang nantinya akan menjadi percontohan dalam kehidupannya sampai kembali kepada Allah. Orang yang ditakdirkan untuk mendatangi Baitullah, rumahnya Allah, tempat yang di dalamnya kosong, itu tempat kosong, dalamnya kosong. Artinya manusia dianjurkan untuk mengosongkan hayalan-hayalan kehidupannya. Kita akan datang ke Baitullah untuk mendatangi Allah dengan mengosongkan seluruh hayalan-hayalan yang ada dalam rekaman otak dan kalbunya untuk mendatangi Allah. Itu simbol. Ka'bah itu simbol. Dalamnya kosong. Kalau orang faham, dia akan mendatangi tempat untuk mengosongkan dirinya dan menuju kepada Allah, supaya nanti kembali membawa cahaya. Di tempat itu akan muncul ilham, ilmu untuk orang-orang yang mendekat kepada Allah. Di tempat itu ada bekas tapak kakinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rasul pilihan, Rasul yang mengajarkan fitrah, hanif. Dan itu adalah leluhur kakek Rasul Muhammad SAW. Untuk apa kita berputar-putar di tempat itu? Untuk apa kita lepaskan seluruh keluarga kita, pakaian kita, kita seragamkan dengan keinginan untuk menyatukan umat manusia, hanya kembali kepada Allah. Karena itu kesempatan buat orang yang diundang oleh Allah untuk memperbaiki hidup dengan niat yang betul. Itu tempat kita bertakbir yang betul. Kita mulai dengan takbir, Bismillah, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai tawaf, kita satukan niat kita hanya untuk Allah. Allahu Akbar. Kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apapun di situ. Memang tempat itu tempat yang mustajab orang berdoa.
Tempat itu dipilih oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad berhaji, dan untuk umat-umatnya sebelumnya, umatnya melalui Nabi Ibrahim berhaji, mengelilingi Baitullah, rumahnya Allah. Di dalam diri kita ini ada kalbu, rumahnya Allah juga. Baitullah itu yang wujud ada di Ka'bah sana, di Makkah Al-Mukarramah, tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, tempat yang dipilih oleh Allah, kelahiran nabinya. Itu tempat, saat itu tempat yang paling sulit di muka bumi ini, tempat yang paling sulit, dan itu tempat yang tandus, kering, tempat yang tidak tersentuh saat itu oleh ilmu-ilmu manusiawi. Tempat itu dipilih oleh Allah untuk mengajak manusia kembali kepada fitrah. Tempat yang paling strategisnya tempat untuk berdakwah dipilih oleh Allah. Dari tempat itu agama ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Orang yang hidup di tempat itu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk berdakwah di seluruh penjuru dunia. Karena itu titik yang dipilih oleh Allah. Kalau ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah berdiri di tempat itu, apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Bersyukur kepada Allah. Setelah kita bertakbir, Allahu Akbar, Bismillah, memanggil Allah, bersumpah. Bismillah itu artinya bersumpah dengan nama Allah. Yang maha besar Allah, yang maha agung Allah, yang maha suci Allah, yang memiliki sifat-sifat mulia hanya Allah. Itu sumpah kita di tempat itu. Kemudian doa yang paling mustajab di tempat itu. Apa doa kita? Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah. Tidak ada kalimat yang sempurna bersyukur kepada Allah melebihi Alhamdulillah. Di Muntazam, setelah kita dekat titik kita bersaksi kepada Allah, bersumpah, dan direkam. Itu rekaman dari Allah untuk siapapun yang dipanggil oleh Allah. Untuk nanti kita membawa rekaman itu sesama kita tersebar, bukan sembarangan. Kalau kita memahami hikmah rahasia di situ, di tempat kita pertama kali mengucapkan Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, itu kita direkam oleh Allah. Apa rekaman kita itu nanti sampai yaumul qiyamah, sampai yaumul. Kemudian kita bawa rekaman itu untuk siapapun yang melihat kepada kita. Kita sebarkan rekaman mahabbah itu, nur yang Allah telah pilih kita di tempat itu. Panjang kalau kita mau tahu apa yang mau kita bawa rekaman dari sana. Tetapi kalau kita cerdas, waktu kita datang di tempat itu, pertama kita perbaiki niat kita. Saya diundang oleh Allah datang ke tempat ini hanya untuk satu keperluan, memenuhi panggilannya Allah. Yang kita jawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalimat harus kita pahami yang betul. Labbaik Allahumma labbaik. Kita mendengar apa tidak panggilannya Allah? Kita dikasih tiket oleh Allah, dikasih afiat oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk datang menjawab labbaik. Ada jawaban, artinya ada permintaan, ada panggilan. Jadi harus kita perbaiki dulu. Ini Allah sudah manggil saya, sudah ngasih visa, ngasih paspor, ngasih umur, ya, mata yang masih bisa melihat, ditakdirkan melihat nanti umatnya Nabi Muhammad, masih melihat rumahnya Allah. Telinga masih mendengar orang-orang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih di situ. Ini nikmat yang tidak bisa kita
Lalu apa yang mesti kita lakukan? Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lalu kita mensucikan Allah, tidak ada syarikat. Ini apa? Kenapa kita harus memahami? Setelah menjawab, lalu kita kasih tahu, tidak ada syarikat nilai Allah. Artinya di batin setiap makhluk ini harus kita bersihkan, kita sucikan. Kita punya ego, kita punya kemauan, kita punya keinginan. Jangan sampai menjadi syarikat. Jangan bersyirik kepada Allah. Bukan syirik mengenal Allah. Artinya bersyirik ada Allah yang lain. Tapi syirik hawa nafsu kita. Syirik atas segala macam keinginan-keinginan kita. Bukan menolak keberadaan Allah, tetapi untuk mensucikan kembali kepada fitrah. Apa setelah itu? La syarika laka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ini kuncinya untuk orang yang mau haji. Kalau kita paham, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Seluruh kerajaan yang ada kita lihat ini Allah yang punya. Nanti kita bayangkan waktu di Yaumul Mahsyar, kita akan mengetahui al-mulk. Mulk itu kita tahunya nanti di Yaumul Mahsyar. Innal hamda, ini sifatnya Allah, alhamd, sifatnya Allah. Kita supaya tahu bumi dan sekitarnya ini itu diciptakan oleh Allah dari satu sifatnya Allah itu. Sifat itu. Lalu Allah menciptakan paling sucinya makhluk Muhammad. Sama Ahmad waktu sebelum turun ke muka bumi, lalu Muhammad waktu di muka bumi. Ini sifat Rasul mendapatkan sifat. Nama ini bukan sembarangan. Ada ilham, ada wahyu di situ yang khusus Allah turunkan untuk Nabi Muhammad. Ini yang mesti kita pahami. Lalu kita pelajari bagaimana kita mulai lahir sampai saat ini kita datang ke tempat itu. Ini pelajaran hidup yang harus kita kosongkan. Seluruh perjalanan hidup kita ini kita kosongkan di sana. Kosongkan apanya kita kosongkan? Kebanggaan, kesombongan, takabur, rasa segala macam rasa kita kosongkan di situ. Ini tempat orang mensucikan dirinya. Ini tempat Allah kita sebut sesuci-sucinya di sini. Ini tempat kita bersyukur kepada Allah. Dan tidak ada ucapan yang bisa kita pakai untuk mengucapkan syukur atas nikmat Allah melebihi alhamdulillah. Lakal hamd. Sebenarnya kalau kita megang itu aja sudah cukup. Seluruh amalan kita itu sebetulnya itu menjawab panggilannya Allah, undangannya Allah. Lalu kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Lalu kita tahu bahwa semua yang ada di sekitar kita ini sirna semuanya. Yang ada mulk, al-mulk Rabbul Alamin. Semua sementara. Kita lihat bangunan-bangunan nanti di sekitar Ka'bah itu. Semuanya sementara. Apapun yang kita pakai. Kenapa kita diberi kain putih oleh Allah? Pakainya disamakan. Karena ini wujud dari semuanya ini sementara. Kita akan ditanam di tanahnya Allah. Pakai kafan, baju putih. Kita lepaskan semua kebanggaan-kebanggaan dunia ini. Itu kita disuruh belajar menjadi fitrah. Warna itu pelajaran. Semuanya yang ada di sana itu pelajaran. Bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kita datang di tempat itu juga bukan kebetulan. Ini memang ada panggilan dari Allah. Mulai kapan kita jawab panggilan itu? Mulai kapan? Pada saat kita mulai bangun tidur kita,
mulai mau bergerak menuju ke Baitullah, walaupun dari segala penjuru kita bertakbir di situ, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Beruntung orang-orang yang faham, beruntung orang-orang yang memahami. Ini hadiah dari Allah. Ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin sampai di sana kita belum menerima itu, belum merasakan itu, nikmat itu. Kita baru ritual, baru ucapan-ucapan saja, baru fisik. Nanti ada saatnya. Tidak ada yang sia-sia orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ada saatnya kita kembali ke rumah, ketemu keluarga, ketemu guru, ketemu auditoran, dan ketemu siapa saja. Mungkin belum bersih, mungkin belum suci seperti kita mensucikan Allah, belum. Tapi dalam kehidupan ini ada saatnya Allah akan membenturkan manusia nantinya dengan ujian untuk mendekat dan mensucikan diri. Seperti karat. Kotoran itu seperti karat. Belum terkelupas. Nanti ada yang ditakdirkan oleh Allah seketika terkelupas. Ada yang masih menunggu waktu pulang ke Indonesia, belum terkelupas. Tapi kita yakin sebelum sakaratul maut kotoran itu akan terkelupas. Yang yakin minta kepada Allah. Minta kepada Allah bukan untuk cuma diri kita. Waktu diundang oleh Allah, Allahumma antas salam. Waktu mau masuk Ka'bah itu kita diajari Allahumma antas salam. Apa salam itu? Ini asma Allah, tidak bisa diterjemahkan. Ini kedamaian, ketentraman, kenikmatan, kemuliaan, keagungan, dan semua sifat-sifat yang bagus itu di situ. Wa minkas salam. Kita puji Allah di situ. Tempat yang paling sempurna kita memuji Allah. Allah yang milih, Allah yang tempatkan. Tidak ada yang kebetulan. Nabi Ibrahim ke situ enggak kebetulan. Rasulullah ditakdirkan dilahirkan di situ enggak kebetulan. Rasulullah pindah dari Makkah hijrah sampai ke Madinah enggak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu tertib, diketahui oleh ilmunya Allah. Kita yang tidak memahami rahasia-rahasia itu. Karena itu yang ditakdirkan haji, kita gali rahasia-rahasia itu. Dari mana kita menggalinya? Ini dari kalbu. Merenung. Tarik nafas kita ini di tempat itu. Seandainya saya mampu ditakdirkan bisa datang lagi ke tempat itu. Yang saya minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon di tempat itu Rasulullah pernah berdiri, pernah tawaf, pernah sujud, pernah disiram kotoran di tempat itu, lalu dibersihkan oleh Allah, disucikan tempat itu. Tempat orang-orang bermaksiat kepada Allah, orang-orang syirik kepada Allah, lalu diangkat berhala-berhala yang ada di situ. Minta di situ, ya Allah, sebagaimana Engkau utus Nabi Muhammad untuk mensucikan tempat ini, ya Allah, sucikan kalbu ini, ya Allah, sesuci-sucinya, sebagaimana Engkau kehendaki, sebagaimana Engkau mensucikan Rasul Muhammad dan Ahlul Bait Muhammad dan orang-orang yang menyintai Muhammad Rasul. Itu hadiah dari Allah. Hadiah. Hadiah. Kalau kita tahu itu hadiah dari Allah, kita bersyukur. Lalu kita minta kepada ya Allah, demi Allah pemilik Baitullah,
Rabbal Baitil Atiq wal Haram, demi mahabbamu kepada Rasul Muhammad. Apa yang kita minta? Izinkan ya Allah, saya menghirup hawa yang pernah dihirup oleh Nabi Muhammad. Apa hawa itu hilang? Apa hawa udara yang pernah dihirup oleh Rasulullah itu hilang? Itu hawa tersebar di muka bumi. Siapapun yang bisa menghirup hawa yang pernah dihirup oleh Rasul Muhammad SAW, dia akan mendapatkan kelezatan dalam hidupnya. Tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah. Dan Allah yang berjanji akan memberi siapapun yang minta kepada Allah. Kenapa kita minta hawa? Apa mungkin ada tempat yang lebih suci daripada kalbunya Muhammad? Kalau ada tempat yang lebih suci dari kalbunya Rasulullah, di situ akan turun Quran. Quran ini diturunkan oleh Allah di kalbunya Muhammad Rasulullah SAW. Itu tempat paling sempurnanya di muka bumi ya Allah, di alam semesta. Dan itu wahyu akan sampai kembali kepada Allah. Di surganya Allah masih kita dengar nanti wahyu itu. Karena itu, selain kita bersyukur kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta cahaya ilmu, cahaya ini minta semua. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, ada hawa yang pernah masuk di dalam kalbunya Rasul Muhammad, yang pernah dihirup oleh Rasulullah. Izinkan ya Allah, walaupun satu butir molekul yang pernah masuk, yang kau tetap putarkan di muka bumi ini, izinkan di tempat yang mulia ini untuk menghirup Saya tidak minta ini kepada siapapun, karena ini Habib Buras. Saya minta kepada Allah, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menghirup hawa yang pernah dihirup oleh Rasulullah SAW. Orang yang mendapatkan itu akan mendapatkan kenikmatan dan akan terjaga. Itu hawa, oksigen itu akan masuk ke dalam darah kita, mengalir dalam diri kita, masuk dalam itu, kita hirup ke paru-paru, masuk ke dalam darah, mengalir dalam semua tubuh kita, membersihkan otak kita, semuanya. Seperti itu kita minta kepada Allah. Kalau tidak bisa, belum takdir, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh hajatnya umat Nabi Muhammad yang ada di dunia. Amin, amin. Supaya Allah mensucikan seluruh umatnya Nabi Muhammad yang ada di tempat. Amin. Supaya Allah melembutkan kalbu-kalbu yang datang ke tempat itu. Ya latifan lam yazal ultuh bina fima nazal inna latiful lam tazal ultuh bina wal muslimin. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuh bina ya latif, ya alim, ya khabir. Kita tawaf itu, baca itu yang banyak, sebut asma-asma Allah, ya latif, ya alim, ya adim, ya khabir. Terus putar sambil menyebut asma Allah. Sudah jangan minta macam-macam. Tak perlu minta, bukan tak perlu, boleh saja minta, tapi cukup kita datang untuk memuja Allah, memusuhkan Allah, membesarkan Allah. Setiap putaran kita sebut apa yang mau kita sebut asma Allah. Dan akhir dari putaran itu ucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah bersalawat, Allah mengundang kita datang ke tempat itu
Lalu ada malaikat-malaikat yang ikut bertawa, berputar-putar di atas kita. Lalu ada orang-orang mukmin yang berputar juga bersama kita. Apa yang terbaik kita ucapkan selain memuja Allah? Kita mengikuti Allah. Kita ngomong kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu putaran yang terakhir. Kita ucapkan itu. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Apa salawat yang kita mau ucap? Apa saja. Satu, jangan ditinggal. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa taraham ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama tarahamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa tahannan ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama tahannanta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamina innaka hamidun majid. Adada khalqih wa rida nafsih zinata arsih wa midada kalimatih. Satu, salawat itu di tempat yang mulia itu, kemudian kita rasakan ini Allah sedang menurunkan rahmatnya. Satu, katanya Allah, akan diganti dengan 10 rahmat. Dan satu rahmatnya Allah, siapa yang bisa mengukur rahmatnya Allah? Tak mungkin. Seandainya seluruh umat manusia dikumpulkan, ditambah lagi, mulai yang ada sampai yang akhir, satu rahmatnya Allah sudah mencukupi mereka semua itu. Lalu 10, ini nilai, lalu dilipat gandakan oleh 100.000. Tidak bisa kita ukur. Bahagialah orang yang masih bisa mengucapkan salawat kepada Rasulullah di tempat yang mulia itu. Ini yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan kalau kita bisa menjaga kalbu kita memperbaiki niat kita, minta niat seperti niatnya Rasul Muhammad pada saat haji. Minta niat kepada Allah, ya Allah, saya niat haji seperti niatnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya mohon segala macam permohonan umat manusia ini Engkau kabulkan ya Allah. Dan saya minta ya Allah, permohonan seperti permohonannya Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal doana, taqabbal niatana, taqabbal amalana. Innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya tawwab, innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, habibil mahbub, syafil ilal, mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Habib Quraisy dan rombongannya berangkat mendapatkan kenikmatan keridhaannya Allah. Amin. Mendapatkan nur. Amin. Dan pulang membawa nur. Amin. Membawa mahabbah. Amin. Membawa cinta. Amin. Membawa rahmah. Amin. Untuk orang-orang yang belum ditakdirkan berangkat saat ini. Amin. Ya Allah. Kita niat mewakili umatnya Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah. Yang belum berhaji. Amin. Mudah-mudahan digolongkan bersama orang-orang yang haji. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Alim ya Rabbal alamin. Taqabbal ya Rahman, taqabbal ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.